kayak nih udah dapat pulpen sama buku, sederhana aja ya kita belajar. Nah jadi pertama contoh ya, ini tanah nih, ini misalkan tajeran. Tinggi akang Budi berapa? 175. Berapa? 175. Satu. Tinggi ya, saya aja 170 nih. Jadi tingginya itu dilebihin Kang, ini bisa 175 tingginya. Berarti yang di tajaran tiangnya itu kalau bisa di 176 170 lebih tinggi dia Kang. Ya taruhlah kita 1 atau 180 gak apa-apa. Nah ini pakai apa tiangnya? Emang masih pakai bambu sih. Pakai bambu. Iya. Kalau bisa mah diganti pakai yang Iya. kalau enggak pakai anjuran gini gampang kadang kalau bambu tuh banyak. Jadi ya sahabat-sahabat buat pelajaran juga, kalau pakai bambu itu pas berbunga kalau lama-lama itu semakin panjang ya, jadi seluruhnya itu semakin panjang batang paneli ini. Nah semakin panjangnya batang paneli otomatis nanti buahnya semakin banyak karena tiap ruas. Nanti kalau nggak kuat warna pangan bisa jatuh, nanti jatuh pas umuran habis pengawinan 1 bulan 2 bulan kan sayang patah-patah. Jadi gagal panen itu banyak kejadian dari petani-petani pemula gitu, itu disayangkan gitu ya, seperti itu. Makanya jadi segera mungkin karena udah tumbuh pertama gak apa-apa, kalau misalkan udah 1 tahun nggak apa-apa lah karena belum buah atau 5 bulan ya, dan terus kita ganti lagi petiang lagi, antisipasi lagi. Jadi tanam aja pohon gamal, ada yang udah hidup biasanya kan di stek kan kabin hidup gitu, seperti ada gamal, ada kalau saya hanjuang gitu, seperti itu. Nah ini tanam nih contoh nih kayak gini. Nah contohnya ini kayak gini ya. Nanti kita ini teori aja ya, nanti kita ke bawah di belajar langsung. Oke, nah nanti di sini contoh nih panel ini ya, sahabat-sahabat. Ini paneli, nah ini. Nah paling disesuaikan kan kita ya. Nih. Paling di sini tuh paling maksimal aja kita bikin di 15 meter. Ya. Nah, ya sahabat-sahabat. Jadi kalau mau maksimal buahnya pola kayak gini ya, kayak gini teori saya nih sahabat peneliti Cikidang, itu maksimal 15 cm. Kalau misalnya gimana 10 itu lebih bagus. Karena kenapa? Biar maksimal. Kalau kita sistem modern. Karena sistem modern ini akarnya ya, oke. Jadi sistem modern ini akarnya itu sedikit di sini. Kita bisa lihat di bawah. Nah, ke sini itu otomatis kan ini ada ruas-ruas ya. Ini berapa ruas nantinya. Nah, kalau terlalu banyak ini ruasnya atau buah nanti itu nggak tercover, jadi kurang bagus. Jadi nah yang kedua ini yang pertama. Jadi pertama kita di sini kalau misalkan kita punya tanaman Pak Asep, saya ingin cepat berbuah nih, ya sudah gampang ya, kita lihat dulu kalau misalkan ini sulurnya batang panelnya udah panjang nih ya sahabat-sahabat, kita lihat ini udah panjang kayak gini, misalkan panjangnya genep meter, udah bisa potong 1 meter. Apalagi kalau misalkan udah panjang kita 1 meter kita tanam lagi bisa ya. Nah nanti kita lihat, nah ini akan terhambat untuk di sini. Nah nih ya, ininya digantung ya habis penyetekannya. Nah nanti kalau misalkan udah berbuah, nah ya kita kembali lagi kalau misalkan kita mengejar untuk buah yang minimal 19A ya, 19 cm minimal ya, atau lebih panjang lebih bagus. Kita kembali lagi nih, kalau misalkan kalau mau bener-bener super, pertama yang seperti itu yang tadi ya, jadi kita batasin panjangnya sulur atau batang. Yang kedua, setelah berbunga kita kawinkan ya. Ada juga tekniknya macam-macam ya, ada yang dikawinkan semua dulu, nanti kan biasanya itu dari sisanya itu ada yang kecil-kecil, nah itu dibuang. Ada juga gitu, kita kayak punya ternak ayam deh, ayam itu kebanyakan kan atau kambing ada yang buncit biasanya itu, ada yang kurang bagus ya. Kadang ada ayam tuh yang anaknya cepat makan, dia gemuk, nah itu yang diambil, yang kecilnya misalkan dibuang, nah, seperti itu. Cuman kalau menurut saya itu ribetnya. Nah kalau misalkan menurut saya lebih kalau saya pribadi, pertama si bunga ini ada berapa tandan kita lihat, itu kan tiap pagi itu kita mengawinkan tiap hari, kalau enggak 1 hari itu ada 2 ada 3 gitu, minimal ada 1 gitu yang mekar. Nah kita kawinkan nih, kalau dipilah nih, kalau misalkan ada 50 atau misalkan 60, satu tandannya 60 bunga, nah biasanya itu yang terakhir gak usah dikawinin. Yang terakhir. Kalau ada yang terakhir gitu, nah gitu. Tapi kalau misalkan rekan-rekan karena panelnya sedikit, udah gitu misalkan satu pohonnya cuma 5 tandan gitu ya,
Kalau kita pilah nanti akhirnya sedikit hasilnya ya. Kita kalau kita judulnya kita pingin target, pingin mencapai paneli buahnya bagus. Ya bagus, pertama besar, yang kedua 19 up gitu minimalnya, itu seperti itu. Yang pertama saya ulang lagi, membatasi apa panjangnya sulur atau batang. Yang kedua nyasir cara habis pengawinan bunga seperti itu. Jadi tidak semua dikawinkan, ada sisain, ada 3, ada 4, ada 5 gitu ya. Atau juga dikawinkan semua dan nanti setelah 2 minggu atau 1 bulan kelihatan itu langsung dibuang. Yang diseleksi ya. Ya diseleksi seperti itu aja sih intinya. Tapi saya di rumah ini ada akar ke bawah, nggak apa-apa. Nah akar ke bawah nggak apa-apa, berarti itu sistem biasa ya, itu nggak apa-apa, itu justru Jadi masuk tanah gitu. iya, karena itu kurang gitu dari nutrisinya dari akar yang utama. Nah dia turun ke bawah, itu nggak apa-apa. Nggak usah dibuang, nggak apa. Iya, Dibuang aja nggak apa. Apa dibiarin aja. dibiarin aja kalau yang, tapi kalau yang di atas nempel biasanya nanti dibukain. Tapi sistemnya sistem pohon apa, sistem ini ya, sistem kalau itu namanya, kalau sistem bambu otomatis sistem gantung. Nah jadi beda ya perlakuannya ya sahabat-sahabat. Nah itu yang terus tahapan pertamanya gimana sebelum kita mengatur batang dan sebelum kita memilah bunga tadi. Ya pertama itu di bulan sekarang kan, sekarang bulan Juni ya Pak. Tanggal berapa Pak? Tanggal 2. Nah tanggal Juni bulan 2 2020. Nah biasa itu di Cikidang itu ya sahabat-sahabat, di berbunga di Cikidang itu di Agustus, September, Oktober. Agustus, September, Oktober biasanya itu. Kalau enggak misalkan di Agustus sudah pada mekar, kalau enggak telat di September. Nah sekarang itu harus melakukan pertama pemupukan ya. Jangan jadi banyaknya kesalahan sahabat-sahabat ya yang baru pemula itu, pemupukan itu setelah berbunga itu jangan rontok. Salah berarti ya. Salah, jangan. Apalagi sekarang mau berbunga nih Agustus langsung dipukan tuh, jangan. Jadi antisipasi sebelum 1 bulan lah jedanya. Jadi sekarang pemupukan. Nah yang kedua kita penyetekan ya. Kalau misalkan ada 7 meter atau ada sulurnya misalkan 20 meter, diambil lah 1 meter, disetek seperti itu biar penyebatan di situ. Yang keduanya nanti, nah setelah lanjutnya nanti setelah di Juli atau nanti di Agustus baru nanti penyetesan gitu ya. Intinya itu pengurangan penyiraman ya sebulan sekali gitu, tergantung kondisi cuaca di sana. Terlalu panas mungkin 2 minggu sekali baru penyiraman seperti itu. Oke, itu untuk menciptakan buah yang besar. Oh ya, untuk ini apa? Untuk pemupukan jenis pupuk. Jenis pupuk. Yang ini kebetulan kita selalu tes ya, jadi selalu kita uji coba pupuk-pupuk ya seperti itu. Jadi pupuk kebanyakan kan kalau pemupukan itu pertama pakai unsur N gitu ya, yang banyak yang nitrogen. Itu dari pendapat lu, dari kalau unsur pupuk itu kotoran ayam banyak yang dijual ya, sama dibatasi dulu dicampur sama kambing itu 50% yang pertama itu. Jadi setelah 2 minggu ya, setelah tumbuh akar kita pemupukan. Yang terakhir yang keduanya itu kita dianjurkan kotoran tai kambing. Kalau mau pakai misalkan kimia yaitu pakainya yang udah kita uji coba, yang tidak kebanyakan kan pupuk kimia ini mengikat tanah, jadi tanah itu jadi tadus gitu. Jadi jadi keras. Nah yang kita uji coba yang bagus itu di pupuk NPK Mutiara 16 itu nggak bikin tanah nggak bikin terlalu inilah padat, tetap gembur gitu, yaitu sedikit aja itu seperti itu ya. Tapi yang benar-benar kita bagus itu pupuk kotoran kambing. Tapi difermentasi dulu deh. Iya, dia itu bagus sekali itu. Jadi menggemburkan tanah. Biasanya itu kalau musim hujan tuh kan tumbuh cacing gitu ya. Jadi gembur terus tanah itu seperti itu, yaitu luar biasa gitu. Kotoran kambing, jadi harus pakai kotoran kambing lah. Misalkan Kang Asep saya mau pakai lapukan kayu atau apa, enggak apa-apa. Cuman tetap disertakan pupuk kambing. Saya mah jadi kemarin pas tanah tuh dari dari bawah pohon bambu. Jadi kan agak gembur ya, ada akar-akarnya. Itu bagus. Iya, saya ikutin otodidak dari hari. Wah,
katanya bagus dari pohon bambu udah. Ya, Emang itu si tanah gembur, bagus. nggak padat-padat saya diginiin. Iya bagus itu. Dipakai tangan juga nggak keras. Emang saya juga di situ sampai ngakut-ngakutan kan di situ. Itu buat bibitan bagus sekali. Nah gitu. Oke, ada pertanyaan lagi Berarti nggak? sekarang mah tinggal pemupukan aja ya sebelum apa pembungaan berarti ya. Sekarang mah semangat aja Ya, kan udah punya. tinggal memupuk. Saya berdoa jarang semangat pupuk sih ya. Jadi kan kalau udah ada gini enak lah. Ini dipupuk apa nih? Ini udah bagus nih. Itu baru ayam, Kotoran ayam. kotoran ayam. Kambingnya belum ya? Ada sih sedikit-sedikit. Kemarin itu mau nyari, keburu pulang ke Cibadak. Kalau ayam itu biasanya justru nggak maksimal nanti ke buahnya. Berarti harus kohe aja ya, Yaitu, iya. kambing ayam. Tapi kalau untuk membesarkan batang cepat tunas gitu. Nanti hijau terus batangnya itu cepat itu kan. Berarti sekarang tinggal itu aja. Oh, berarti pakai apa? Mutiara 1616 ya? Iya, tapi kalau misalkan mau nggak pakai kimia nggak apa-apa bagus. Oh, apa juga. Saya belum pernah pakai kimia sih, masih Jangan, alami aja. Alami kayak bagus. Iya. Jadi kalau sekarang perbandingannya kalau kambing misalkan mau pakai berapa nih? Misalkan contoh 50 kilo misalkan kambing, ayamnya itu tabal 20. Tapi kalau atau 10 ayam kan gitu. nggak ada susah. Kambing nggak apa-apa juga. Nggak Kambing apa-apa, doang kambing gitu ya. doang nggak apa-apa saya nggak. Oke, oke. Oke, jadi ada pertanyaan lagi gak? Ini udah kita bahas ya kalau mau jadi super ya. Ilmunya udah ada. Oh, itu kendala teh ada hama ulat. Nah, Makanan itu pucuk. nah sebenarnya sih kalau saya pribadi dari pembelajaran sebenarnya kalau paneli ini emang nggak terlalu hama ya, beda sama sayuran ya. Itu yang hamanya itu pertama ulat itu menyerang itu di pagi hari. Jadi kalau mau semprot pakai pestisida, insektisida emang nggak bisa. Cuman kalau bisa misalkan hayang nu herbal bisa ya gitu. Itu kalau herbal pakai bawang putih aja yang udah dilamakan itu bisa kan. Oh, ditumbuk aja berarti. Ya bau, tapi jangan langsung disemprotin, tapi dicampur ya. Oh, pakai air lagi ya. Air lagi dilama dulu di fermentasi 7 harian atau 5 harian baru kita semprot dengan panas. Bisa nanti membakar batang baru. Saya juga mau pakai pestisida takutnya imbas, takutnya ini panas gitu. Maka kan dibiarin tiap malam ya ngeronda nyari ulat. Nah, kalau ulat itu kalau saya di ronda ya, dia tuh ulatnya nggak banyak, paling satu gitu. Iya. Itu di pagi. Kalau mau malam itu bekicot sama belalang. Tapi itu kemarin malam juga dapat yang ada ya, yang itu hitam dan ini bulu ya. Batang udah segede gini dimakan. Udah buat patah. Ada ya. Kecewa itu ya. Lama-lama dibiarin makan ulat. Memang kayak gitu. Iya. Ya itu dia lah. Tapi kalau sekarang kayak saya banyak sekarang, saya tuh target lagi sudah 10.000 ya, 10 pohon. Makanya kalau ulat satu agak masalah, biarin aja kan banyak pohonnya itu gak cover. Makanya kalau ini saya semprotin aja sama bawang putih, saya semprotin yang udah ditumbuk, udah dicampur air, jadi satu gas tuh campur sama hampir 8 liter air, saya semprotin. Alhamdulillah gak mau makan karena bau itu. Tahan 2 hari atau 4 hari kita baru semprot lagi. Ribet sih. Oke, itu aja. Ada pertanyaan lagi Kak? Ya, terima kasih untuk pembelajarannya hari ini. Mudah-mudahan bisa kedepannya lebih baik lagi ya. Juga sama sahabat-sahabat yang lain ya, bermanfaat ya. Nah jadi ini kita langsung belajar kan, lihat langsung yang kering kan belum lihat ya. Udah lihat belum sebelum nak? Udah. Kalau di YouTube sih ada. Nah seperti ini bentuknya. Ini udah kadar airnya sekitar 17 sampai 18%. Ada alat lagi katanya untuk kadar air? Ada. Gak usah sih. Nggak usah. Kelihatan dari gini. Nah kalau yang bagus tuh ya harus rutin kayak gini nih sebelum kering tuh. Oh, diurut Pengurutan. Jadi kan bagus tuh kan. Ini sih sebenarnya nggak terlalu difermentasi karena sedikit tanggung kan. Kalau terlalu kering juga jelek ya. Jelek. Tapi kalau jadi beda kan kalau misalkan kalau panelina jadi kualitasnya masih kurang tua harus benar-benar kering karena nggak berjamur. Tapi kalau misalkan udah tua kayak gini kan udah berminyak, dia nggak bakal berjamur. Jadi nggak terlalu tua, agak aman. Penjemurannya ya apa seberapa jam sehari? Berjemuran
Kalau penjemurannya, kalau fermentasi yang benar-benar bagus itu setiap 1 sampai 2 jam kita ambil lagi, Jadi kita nggak full anginkan. gitu ya. Ya, tapi kalau ini saya fullin. Ya, cuman pertama dijemur pagi sampai jam 10, jam 10 kita tutup pakai kain hitam sampai sore hari gitu. Kalau ini kan kualitas kayak gini ya, sahabat nih. Kalau kualitas kayak gini saya nggak apa namanya, penjemurannya 24 ini ya, 1 hari full dari jam 8 sampai sore hari. Ini udah bagus. Ini kualitas kayak gini itu harga normal itu di 3,5 sampai masuk di 3,7. Kalau yang kualitas kayak gini, kalau sekarang memang dia lagi corona ya, paling saya bisa jual di 1,6. Oke, semoga sahabat-sahabat semangat.